Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini kita akan memasuki perkuliahan materi pertemuan kedua yang membahas tentang pengertian kinerja organisasi. Rekan-rekan sekalian, kinerja tentu kita ketahui secara bersama bahwa kinerja itu adalah prestasi kerja, kinerja itu adalah hasil kerja, dan kinerja itu adalah dambaan setiap perusahaan maupun organisasi. Namun pada pertemuan ini kita akan sedikit membahas lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kinerja organisasi. Baik, ada yang tahu artinya apa itu organisasi? Saya butuh volunteer. Siapa yang bisa? Apa yang dimaksud dengan organisasi? Mungkin ada teman-teman sekalian yang bisa mendeskripsikan. Saya, Pak. Silakan. Siapa ini? Ulla Green. Ya, tunggu dulu Pak, gue lupa ganti namanya. Tidak masalah, santai aja. Menurut saya, organisasi adalah kumpulan orang-orang, dua atau lebih orang, untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan dari organisasi itu sendiri. Baik, terima kasih Ulla ya. Siapa nama betulnya? Saya juga tidak tahu nama betulnya. Yang jelas, siapa nama betulnya tadi? Amirullah, Pak. Oh, Amirullah ya. Jadi menurut Amirullah tadi itu organisasi merupakan sekumpulan ya, sekumpulan orang yang ada di dalam sebuah tempat yang memiliki kesepahaman serta cita-cita yang sama untuk mencapai tujuan yang telah didambakan bersama-sama. Jadi sebagaimana dipahami bahwa organisasi dapat selalu hidup dan berkembang karena adanya manusia atau human being yang menggerakkannya. Ya, jadi organisasi itu dapat bergerak ketika ada orang yang bisa menggerakkan atau manusia yang bisa menggerakkannya. Manusia ini adalah yang nantinya sebagai aktor dalam sebuah organisasi. Suatu organisasi, baik organisasi atau lembaga pemerintahan maupun lembaga yang dinamakan perusahaan atau yayasan, semua digerakkan oleh sekelompok orang, ya, atau group of human being yang berperan aktif sebagai pelaku atau aktor dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan. Tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan karena upaya para pelaku yang terdapat pada organisasi dalam lembaga tersebut. Dalam hal ini sebenarnya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kinerja perorangan dengan kinerja organisasi. Dengan perkataan lain, bila kinerja anggota atau pegawai atau karyawan baik, maka kemungkinannya ini besar kinerja organisasi akan mengikut juga menjadi lebih baik. Begitupun sebaliknya, ketika kinerja dari anggota organisasi mengalami hambatan atau penurunan, maka otomatis kinerja organisasi tidak akan dapat diraih secara maksimal. Jadi organisasi itu merupakan suatu struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Menurut Armusudiro,
organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Jadi organisasi itu dapat juga dikatakan sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta bekerja secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan. Jadi di sini ada hierarkis ya. Di dalam struktur itu ada atasan, ada bawahan. Tentunya dalam atasan dan bawahan ini ada juga yang dinamakan top manajemen, ada middle manajemen, serta ada lower manajemen. Jadi ada 3 ya. Banyak pengertian sebenarnya tentang organisasi. Salah satunya tadi itu sangat baik apa yang dikatakan Saudara Amirullah. Dia sudah memahami bahwa organisasi itu adalah sekumpulan orang atau lebih dari 2 orang membentuk suatu sistem yang memiliki tujuan atau visi misi yang bersama-sama. Namun apa yang dimaksud dengan kinerja organisasi? Kinerja organisasi ini merupakan indikator ya, indikator tingkat prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Kinerja dapat juga diartikan sebagai hasil atau output dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan atau dari inputnya ya. Ada yang bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kinerja lagi? Siapa yang bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kinerja? Mungkin ada dari rekan-rekan sekalian. Silakan. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Silakan, Nur Indah. Kalau menurut saya itu, Pak, kinerja itu ya hasil yang dihasilkan oleh hasil yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau kualitas yang dihasilkan sebuah perusahaan, Pak. Berarti dia berbicara tentang quality, ya, quality. Ya. Ada yang lain lagi? Teman-teman yang lain? Silakan, Jelmi. Kinerja adalah suatu pencapaian seseorang atau sebuah organisasi dalam organisasi atau perusahaan. Oh, baik ya. Jadi ketika digabungkan tadi Nur Indah mengatakan quality, Jelmi mengatakan hasil. Berarti kita simpulkan secara bersama-sama bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang berkualitas, ya, high performance, ya, kinerja tinggi, ya. Jadi itu ya yang dimaksud dengan kinerja. Jadi dan jika kita menyimpulkan secara bersama-sama juga menggabungkan antara kinerja dan organisasi, siapa yang bisa untuk mendefinisikan sedikit kinerja organisasi itu apa? Ada yang bisa ya? Mungkin ada rekan-rekan yang bisa? Saya, Pak. Silakan. Saya, Pak. Silakan. Kalau menurut saya, Pak, kinerja organisasi itu adalah efektivitas organisasi secara menyeluruh, Pak, untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan sebuah perusahaan atau organisasi. Oke, ada yang lain lagi? Saya, Pak. Silakan.
kinerja organisasi itu Pak, kayak totalitas hasil kerja Pak yang dicapai oleh suatu organisasi Pak. Berarti jika disimpulkan dari kedua temannya tadi ini, jika disimpulkan bahwa kinerja dalam sebuah organisasi itu merupakan suatu hal yang telah dicita-citakan oleh perusahaan dan diusahakan atau diupayakan dari karyawan untuk mencapainya. Ya, itu yang dimaksud dengan kinerja. Itu jika disimpulkan dari pendapat dari Nur Indah dan Bella tadi ini ya. Jadi sekali lagi saya tetap menyampaikan kepada rekan-rekan agar interaktif dalam berdiskusi meskipun melalui Zoom. Kira-kira jika ditarik garisnya, apa yang dapat mempengaruhi kinerja dalam sebuah organisasi? Siapa yang bisa? Kedisiplinan, Pak. Apalagi? Kompensasi sama kepemimpinan Pak juga. Lingkungan kerja Pak. Kualitas Lingkungan kerja, Pak. budaya organisasinya juga Pak, sama motivasi Budayanya. Disiplin kerja Pak. Jadi ada banyak faktor ya. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dalam suatu organisasi. Namun kira-kira menurut saudara-saudara ya, jadi kembali saya mengatakan tidak ada pendapat yang salah. Menurut saudara-saudara, dari beberapa faktor tersebut, apa yang paling kuat mempengaruhi kinerja dalam kehidupan sehari-hari Anda ataupun di tempat-tempat kerja menurut Anda ya? Dari berbagai faktor tadi yang disebutkan, kira-kira apa-apa? Menurut saya Pak, kualitas SDM. Dari Amirullah mengatakan kerja, Pak. apa itu? Saya Pak. Motivasi kerja, Pak. Motivasi kerja dari Nur Indah. Bella tadi Lingkungan kerja, Pak. Ada yang mengatakan juga lingkungan kerja. Ya. Jadi dari faktor-faktor tersebut tadi itu tentu masing-masing orang memandang secara berbeda-beda, tergantung dari di mana dia bekerja, ya, tergantung di mana dia bekerja. Namun ketika saya diperhadapkan, ya, oleh pertanyaan yang sama dengan tadi, saya pasti siapa ini suaranya tidak lancar ya? Suara saya tidak lancar ya? Putus-putus ya? Pengaruh jaringan mungkin, Pak. Iya Pak. Lancar Ji Pak. Itu ada yang pelancar dia. Oke, ketika saya diperhadapkan oleh pertanyaan itu, saya memilih mungkin kepemimpinan. Ketika saya yang ditanya ya, tapi pendapat-pendapat rekan-rekan sekalian tadi tidak ada yang salah. Itu kan menurut kondisi yang Anda rasakan. Namun ketika saya yang ditanya, saya menyatakan kepemimpinan karena kepemimpinan saya memiliki alasan. Karena kepemimpinan adalah pemegang kontrol tanggung jawab. Apa yang dia perintahkan itu yang kita kerjakan. Tapi itu kan menurut saya. Menurut rekan-rekan tetap kita pasti menyatakan kita berbeda karena lingkungan kita ini berbeda ya. Mungkin di tempatnya Bella lain. Di Amirullah tadi mengatakan kualitas SDM karena mungkin memang di tempat kerjanya atau di tempat aktivitasnya dia membutuhkan yang namanya kualitas SDM yang harus diutamakan untuk mencapai kinerja. Ya, mungkin dia beralasan meskipun pemimpinnya tegas atau bagaimana, kalau kualitas SDM-nya kurang,
tidak akan dapat mencapai kinerja. Ya, gitu. Jadi artinya kita lihat dari sudut pandang kita masing-masing. Lalu ini ada dalam materi ya. Menurut Keban pada tahun 2004, pencapaian hasil kerja atau kinerja itu atau performance dapat dilihat menurut pelaku, dapat dinilai menurut pelaku, yaitu yang pertama kinerja individu yang menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang yang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang telah ditetapkan oleh kelompok atau instansi. Lalu yang kedua itu kinerja kelompok, yaitu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tupoksi sehingga dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh kelompok atau instansi. Yang ketiga itu kinerja organisasi, yaitu menggambarkan sampai seberapa jauh satu kelompok telah melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang berlandaskan pencapaian visi dan misi serta tujuan dari institusi. Lalu kinerja program, yaitu berkenaan dengan sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program yang telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan dari program tersebut. Ada yang bisa menyebutkan apa itu tujuan manajemen kinerja? Mungkin ada yang sudah bisa download tadi materinya, ada yang bisa bacakan ya? Apa yang dimaksud dengan tujuan manajemen kinerja? Jadi kembali kita ya, saya ingin di kelas ini interaktif. Kita sebaiknya selalu interaktif. Ada yang sudah download? Mungkin ada yang bisa baca. Iya, Pak. Saya, Pak. Iya. Silahkan. Adapun tujuan manajemen kinerja organisasi adalah meningkatkan kemampuan dan mendorong karyawan agar bekerja dengan penuh semangat, efektif, efisien, dan produktif, serta sesuai dengan proses kerja yang benar sehingga diperoleh hasil kerja yang optimal. Alasan dibutuhkannya manajemen kinerja diantaranya adalah: 1. Setiap karyawan ingin memiliki penghasilan yang tinggi. Yang kedua, setiap karyawan ingin memiliki keahlian sesuai bidangnya. Yang ketiga, setiap karyawan ingin berkembang karirnya. Yang keempat, kewajiban bagi pemimpin untuk meningkatkan penghasilan karyawan. Yang kelima, kewajiban bagi setiap karyawan ingin mendapatkan perlakuan adil atas hasil kerjanya. Yang ketujuh, bagi yang berprestasi berhak memperoleh penghargaan dan bagi yang melanggar aturan wajib diberi sanksi. Selanjutnya, setiap institusi ingin bekerja secara efektif, efisien, dan produktif. Selanjutnya itu berakibat positif atau negatif tergantung dari kebijakan institusinya. Yang 10, positif bila institusi memiliki niat untuk mengembangkan SDM. Yang terakhir yaitu mutu karyawan masih rendah. Dilihat dari kemampuan yang dimiliki sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesempatan mengikuti pelatihan, rendahnya etos kerja dan mutu produk, pelayanan, dan atau hasil kerja masih rendah. Oke, terima kasih Nasrah ya. Oke, jadi itu tadi merupakan tujuan manajemen kinerja organisasi yang disebutkan oleh Nasrah ya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan kinerja pastinya kita selalu mengharapkan hal-hal yang mengarah ke hal positif agar kita dapat menjadikan pembelajaran-pembelajaran untuk mempertahankan organisasi ataupun perusahaan yang kita miliki atau tempat kita berada. Adapun fungsi manajemen kinerja bagi organisasi yang pertama itu adalah perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja ini dianggap sangat penting karena tanpa adanya perencanaan matang, mustahil
kinerja organisasi dapat dicapai dengan baik. Jika sesuatu tidak direncanakan, maka tidak ada roadmap, tidak ada arah, tidak ada hal yang dapat membangkitkan semangat untuk mencapai tujuan. Ya. Dalam perencanaan diidentifikasi dan ditentukan tingkat kinerja, apa sasarannya dan bagaimana perilaku untuk mencapai sasaran. Menetapkan sasaran didefinisikan sebagai pernyataan yang jelas tentang kualitas maupun kuantitas tentang output tertentu yang dihasilkan. Artinya perencanaan ini sangat penting. Sebelum sesuatu dilakukan haruslah direncanakan secara matang agar nanti ketika terdapat hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam pelaksanaannya, kita sebagai karyawan ataupun manajer mampu memahami bahwa ketika hal A ada hambatan, kita beralih ke rencana hal B karena telah kita ketahui bersama, kita sudah merencanakannya sebelumnya. Lalu yang kedua itu adalah pengelolaan kinerja. Pada tahap ini dipastikan bahwa rencana kinerja telah ditetapkan, dapat dilaksanakan, dan hasil yang ditentukan akan tercapai. Ya, jadi pengelolaan kinerja ini merupakan sebuah sistem yang mengatur kinerja, baik itu kinerja individu maupun kinerja organisasi di dalam suatu organisasi. Ada yang bisa mencontohkan ya, bagaimana itu pengelolaan kinerja dalam tempat kerja. Bagaimana kira-kira? Ada yang bisa? Jadi pengelolaan kinerja itu dimulai dari top management. Pengelolaan kinerja itu harus dimulai dari top management. Karena top management ini yang akan mengatur dari atas, dia merencanakan, lalu mengorganisasikan, dia menjalankan fungsi manajemen, ya. Jadi pengelolaan kinerja itu gambarannya harus disusun dari atas. Makanya ada yang disebut dengan biasanya gaya kepemimpinan yang mengarah kepada pembentukan karakter dalam organisasi. Intinya pada suatu proses coaching dan konseling ini, supporting dan empowerment dari atasan kepada bawahan atau karyawannya. Atasan ini memberikan dukungan yang besar terhadap bawahan agar nantinya kita sebagai karyawan mampu memahami apa sih yang menjadi target utama dari perusahaan yang kita tempati bekerja ataupun dari perusahaan yang kita akan kelola. Ada yang bisa lagi nih ya, peran manajer pada tahap ini adalah memberikan dukungan kepada karyawan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi mereka untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dalam istilah praktisnya berarti memberikan bantuan praktis yang diperlukan, lalu memastikan karyawan mengerti dengan jelas hasil yang harus dicapai, lalu memberikan pelatihan dan pengembangan yang perlu kepada karyawan. Lalu yang D ini menyesuaikan target dan prioritas sehubungan dengan perubahan yang terjadi. Jadi pada intinya, pada tahap ini yang dituntut adalah tanggung jawab setiap individu terhadap kinerja mereka sendiri. Jadi kuncinya adalah yang dituntut itu adalah tanggung jawab individu terhadap apa yang telah diamanahkan kepadanya. Bagaimana hasil kerjanya, bagaimana caranya menyelesaikan pekerjaan, dan bagaimana caranya dia mengevaluasi kesalahan ketika terdapat kesalahan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Ya, ini ya evaluasi kinerja, review. Pada proses ini dilakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan sasaran yang ditentukan pada hasilnya dijadikan sebagai umpan balik atau feedback. Proses ini dilaksanakan pada setiap karyawan dan setiap pegawai berhak untuk mengetahui
bagaimana kinerja mereka dan bagaimana manajemen berkewajiban memberitahu mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Menurut Nawawi, pengertian penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bersifat komprehensif itu meliputi penilaian kinerja. Yang pertama, penilaian kinerja adalah usaha mengidentifikasi, mengukur, atau menilai dan mengelola pelaksanaan pekerjaan oleh para pegawai. Lalu penilaian kinerja adalah usaha mengidentifikasi dan menilai aspek-aspek pelaksanaan pekerjaan yang berpengaruh kepada kesuksesan organisasi non-profit dalam mencapai tujuannya. Penilaian kinerja adalah kegiatan mengukur, menilai untuk menetapkan seseorang pegawai sukses atau gagal dalam melaksanakan pekerjaan, mempergunakan standar pekerjaan sebagai tolak ukurnya. Jadi pada dasarnya evaluasi kinerja ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana visi misi dalam sebuah perusahaan itu sudah tercapai dan kendala apa yang menjadi hambatan terbesar dalam perjalanan pencapaian visi misi tersebut. Ketika telah ditemukan bahwa visi misi kita telah tercapai, visi misi sebuah perusahaan itu telah tercapai, maka tugas manajemen atau manajemen puncak ini selanjutnya adalah memikirkan atau merencanakan kembali melampaui hasil kerja yang telah dicapai. Namun ketika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menjalankan visi misi, pihak manajemen kinerja kembali juga untuk mengadakan evaluasi tentang hambatan apa yang mereka temui pada saat mereka melakukan prospek pencapaian visi misi, sehingga visi misi itu kurang maksimal dicapai atau tujuan itu kurang maksimal untuk dicapai. Ya. Jadi setelah dievaluasi, jadi tadi itu ya ada dua. Evaluasi ini luarannya ada dua. Satu untuk meningkatkan, ketika keberhasilan sudah ditemukan, berarti evaluasi ini untuk meningkatkan standar, untuk melampaui standar apa yang telah ditemukan, yang telah dicapai. Dan yang kedua itu adalah untuk mengevaluasi atau menemukan solusi terhadap kenapa sehingga perusahaan ataupun organisasi ini tidak dapat mencapai tujuannya secara maksimal. Hambatan apa yang mereka temui, sehingga dari kedua hal itu selalu akan dimunculkan strategi-strategi yang tentunya berpro atau berpihak kepada bagaimana strategi perusahaan mencapai tujuan secara bersama. Selanjutnya adalah reward and punishment. Ya, reward and punishment ini bukan hal yang tabu untuk seorang mahasiswa. Ya, reward itu merupakan penghargaan. Ya, sedangkan punishment itu merupakan hukuman. Kedua hal ini kita tidak dapat pisahkan, karena ketika seseorang berprestasi atau menghasilkan kinerja yang baik untuk organisasi, dia wajib diberikan reward. Reward itu tidak hanya berupa rupiah atau tidak hanya berupa uang, ya, atau upah. Reward juga dapat berupa ucapan-ucapan yang disematkan di dalam pertemuan. Jadi reward ini bukan hanya finansial,
Reward itu juga terkait dengan non finansial, karena manusia ini adalah makhluk holistik yang selalu ingin membutuhkan pujian-pujian. Ya, kita itu manusia itu pasti sering ingin membutuhkan pujian-pujian. Jadi reward itu ada dua ya. Ada yang berbentuk fisik seperti pemberian sesuatu yang berbentuk, yang bernilai kepada karyawan. Ada juga pemberian motivasi, pemberian kenaikan kepangkatan, kenaikan golongan. Ada juga pemberian ucapan-ucapan semangat ketika di dalam rapat ya, biasa kalau dalam lingkup organisasi. Sedangkan punishment itu kebalikan dari reward. Punishment itu pasti arahnya pada arah yang negatif. Seperti contohnya dalam sebuah tempat kerja atau dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah institusi, seseorang didemosi, ya, diberikan demosi karena melakukan pelanggaran indisipliner atau ketidakdisiplinan, melanggar kode-kode etik, melanggar norma-norma yang telah ditetapkan, dia akan diberikan punishment dengan bentuk demosi. Demosi itu adalah penurunan jabatan, ya, beda dengan mutasi ya. Jadi demosi itu adalah penurunan tingkatan jabatan, sedangkan mutasi hampir sama dengan reward. Namun mutasi ini ada juga sih mutasi yang bentuknya itu negatif, dalam artian bentuk negatif ini dalam artian mutasi dilakukan ketika seseorang mendapatkan atau diberikan sanksi. Dia tidak mencapai target, dia bisa dimutasi ke tempat lain dengan jabatan yang sama mungkin. Namun mutasi juga itu ada yang positif. Mutasi dikarenakan dia berprestasi. Nah, dia dipindah tempatkan di tempat yang lebih baik. Ya. Oke, faktor-faktor pengaruh dan hambatan kinerja, saya pikir tadi ini sudah ya. Tadi itu ada teknologi, ada quality input, ada quality lingkungan, budaya organisasi, kepemimpinan, pengelolaan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Kita istirahat dulu sebentar ya. Kita matikan dulu, kita istirahat dulu sekitar 10 menit. Ya. Oke, nanti kita akan masuk kembali di room yang sama setelah 10 menit kemudian ya. Karena panjang waktu. Ini waktu ini sampai jam 10, jam berapa ya? Jam 17.30 ya kalau tidak salah. Oke, kita rehat dulu sejenak. Nanti kita masuk kembali ya. Ya, Pak. Jadi saya matikan dulu, nanti saya buka kembali roomnya, nanti saya infokan di grup. Iya, Pak.